Pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ketemu lagi pada channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ini juga merupakan channel untuk amar ma'ruf media sosial. Di luar sana banyak media sosial yang kontennya menjadi predator dunia pendidikan. Oleh karena itu dukung kami upaya seperti ini dengan cara klik subscribe supaya konten-konten Suyanto.id berada di halaman utama sistem YouTube sehingga memungkinkan diklik, dibuka, dilihat oleh para siswa, generasi muda, dan para mahasiswa sehingga dia bisa mendapatkan konten yang mendidik. Nah, bersama kita ini apa yang akan kita bagikan pengetahuan kali ini. Kita berada di episode 2 bersama guru luar biasa Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Beliau merupakan guru kreatif, inovatif, sama untuk inovasi pembelajaran. Nah, kali ini temanya adalah kita akan membicarakan bagaimana strategi membuat modul untuk pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka maksud saya, terutama adalah P5. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sugeng Enjing, sehat sedanten, Prof. Amin, nggih. Kita sehat, Mas, dan insya Allah sehat selalu. Jarak Ngawi dan Jogja ini juga lumayan jauh, tapi karena teknologi kita bisa didekatkan dan bisa bicara pagi ini. Gimana, Mas? Cara membuat apa modul untuk PBL, proyek pembelajaran berbasis proyek gitu. Project based learning maksud saya. Gimana, Mas? Kasih tahu, Mas, para guru kita. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatan di episode kedua ini. Setelah sebelumnya kita ngobrol santuy tentang apa itu P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya. Dan tentunya pada kesempatan ini kita sharing ke rekan-rekan guru di Indonesia tentang bagaimana strateginya. Jadi untuk rekan-rekan guru, sebelum kita ke arah strateginya, mungkin kita sedikit menyentil perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memang didasari dari sebuah filosofi tokoh besar kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, tentang perlulah anak-anak atau dalam kurung pada saat itu adalah taman siswa, kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan supaya memiliki pengetahuan tentang hidupnya dengan mengalami sendiri. Nah, dengan hal tersebut, maka implementasi di kurikulum Merdeka ini sudah sangat cocok sekali bahwa perlu penguatan dalam pembelajaran intra melalui pembelajaran kokurikuler di pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Iya, betul sekali, Rob. Dan untuk strateginya sebenarnya setelah kita membuat rancangan, tentunya kita harus memegang asas-asas atau filosofi, Prof. Jadi filosofi apa saja sih yang dapat menyokong terjadinya budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan P5. Jadi ada 3 hal, Prof, untuk Apa saja? mendukung budaya satuan P5 itu. Yang pertama, dalam satuan pendidikan itu harus memiliki open mind atau berpikir terbuka. Yang kedua, harus enjoy atau senang mempelajari hal-hal yang baru. Dan yang ketiga adalah ini sikap kolaboratif sebagai kunci utama bagaimana proyek itu akan dibuat, bagaimana proyek itu akan dilaksanakan oleh tim dan kesiswa sebagai pelaksana bersama-sama. Karena ini bukan satu
satuan guru atau mata pelajaran, karena proyek merupakan program dari satuan pendidikan yang mendukung profil pelajar Pancasila. Ya, ya, saya kira bagus Mas informasi itu bahwa proyek ini adalah untuk memungkinkan siswa itu memiliki pengalaman berbasis multidisiplin, multi ilmu, transdisipliner sehingga pengalaman mereka komplit di dalam hidup sehari-hari sehingga bisa memecahkan persoalan dari berbagai dimensi. Sehingga yang dikatakan Mas Heri pikiran terbuka tadi itu sebetulnya itu adalah merupakan growth mindset. Jadi guru harus memilih growth mindset, di mana orang yakin dengan growth mindset itu kita bisa move on dan selalu berbuat inovatif, kreatif, karena mereka tidak percaya pada talenta atau bakatnya, bakat bawaan, tapi harus diasah melalui proyek pembelajaran ini, melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, ketiga langkah itu penting untuk diketahui guru. Dan gimana Mas? Langkah berikutnya setelah memiliki kultur yang tiga itu, dan itu tentu saja tidak mudah, kita harus belajar mengubah kultur itu tidak gampang, tapi kita bukan berarti tidak bisa. Gimana Mas strateginya di SMP Negeri 2 Karanganyar Mas? Eh, Baik, Prof. Jadi untuk setelah kita mempunyai kesamaan visi bersama-sama sebagai satu tim di satuan pendidikan, perlu kita merangkul, Prof. Ya, Pemangku-pemangku pihak apa saja yang akan kita libatkan, Prof. ya, Ya, jadi ada beberapa hal yang kita libatkan. Yang pertama tentunya adalah dari dalam dulu, yaitu dari sekolah itu ada kepala satuan pendidikan, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan di SMPN 2 Karanganyar, Bapak Kepala Sekolah kita itu sangat support dan berpikiran terbuka untuk bagaimana rekan-rekan guru itu bisa mengembangkan bakat potensi yang ada di sekolah dan siswanya. Yang kedua adalah guru itu sendiri, kita ajak tidak boleh yang terlibat itu hanya 1 atau 2 guru saja, Prof. Ya, karena ya, sifat ketiga tadi adalah kolaboratif, Prof. ya, betul. Ya, dan yang di sini kita tidak hanya melibatkan guru kelas 7 saja yang terlibat di proyek P5 ini, Prof. Walaupun kelas 8 9 kan masih kurikulum 2013. Ya, Pada saat tahap sosialisasi awal, kita juga mengundang semua rekan guru sehingga mempunyai pandangan yang awal bahwa guru nanti pada jenjang berikutnya di tahun kedua dan ketiga yang mengajar kelas 8 9 juga akan melaksanakan proyek P5. Jadi saling menguatkan dan tidak membedakan guru satu dengan guru yang lain. Dan yang ketiga di sini adalah peserta didik, Prof. Ya, oh, jadi nanti ya, sebelum kita ke arah uh, pelaksanaan proyek, tentunya kita harus mengumpulkan siswa, kita kasih sosialisasi. ya, Apa sih betul. proyeknya nanti pelaksanaannya bagaimana, sehingga siswa tidak bingung, Prof, punya arahan sebelumnya. Mhm. Dan yang dari pihak luar tentunya selain dinas pendidikan ada mungkin pihak pengawas, kemudian pihak komite atau orang tua itu juga perlu kita libatkan, Prof. Jadi itu Mhm. langkah kedua adalah menjawel istilahnya dalam bahasa Jawa pihak-pihak Ya, yang kompeten. ya, 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 ya. Saya kira ini yang harus disadari, kolaborasi, koordinasi itu sangat penting dan juga kerja bareng, kerja yang merupakan sinergi. Bersinergi itu artinya kalau orang bekerja lebih dari satu atau tiga, hasilnya itu jauh lebih tinggi, lebih bermakna, lebih produktif dibandingkan dengan kalau guru hanya bekerja sendiri-sendiri. Misalnya ada 4 orang, Mas. 4 orang itu kalau guru bekerja sendiri-sendiri, itu hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan ketika bekerja secara sinergi. 4 orang bersama memecahkan persoalan bersama. Ini saya kira sangat penting dan oleh karena itu project based learning ini kan bukan milik guru, ini milik sekolah, milik satuan pendidikan. Nah, ini kan artinya kepala sekolah itu sangat penting. Untuk Mas Karanganyar, sekolahnya, kepala sekolahnya sudah memiliki growth mindset sehingga bisa menerima perbedaan, bisa menerima usulan, bisa menerima hal yang baru dari guru. Bisa nggak, Mas, gitu misalkan saja
para guru itu gimana cara mengumpulkan siapa yang membuat modul itu, diawali oleh siapa atau dibagi-bagi misalkan saja dari aspek IPA, IPS atau apa, dibagi apa sih kontribusi kalian untuk menggolkan proyek P5 ini. Begitu enggak Mas? Kira-kira gimana caranya yang ditempuhin nanti? Iya. Jadi sebelum kita action langsung, tentunya kita membuat sebuah perencanaan yang itu tertera dalam KOSP, Bro. Oh ya ya. Ya, betul sekali. Di sana kita membuat draft susunan panitia, di mana ada urutan dari atas adalah pembina pelindung yaitu kepala sekolah, kemudian kepala proyeknya, Bro. Kepala Kepala proyek. proyek secara umum. Baru Oke. nanti kita membuat koordinator di sub-sub proyeknya. Mungkin Oh. setelah kita membentuk itu kita kemarin membuat IHT selama 4 hari, Bro. Yang pertama itu adalah tahap pengenalan kepada seluruh guru. Tahap kedua adalah merancang proyeknya apa, kemudian disusun alokasi waktu yang kemarin kita bahas, minimal 3 proyek dalam 1 tahun, dan dalam 1 semester adalah maksimal 180 JP. Setelah susunan panitia di ACC, kita membuat matriknya di program seperti rekapitulasi atau matrikulasi sesuai JP dan hari pada saat pelaksanaan proyek, Prof. Mungkin akan saya tayangkan, Prof, contoh Ya, matriknya, Prof. ya Sekalian contoh silakan Mas. proyeknya, Prof, ya. Ya Baik, silakan. Prof. Oke, izin saya, Prof, ya. Ya oke. Ya, inilah pentingnya para guru untuk melihat bagaimana modul itu disusun dan strateginya. Ya, silakan Mas. Sudah, Prof, ya. Oke, good. Oke, ini adalah contoh matrikulasi program pelaksanaan P5 di SMPN 2 Karanganyar, karena kita menempuh melaksanakan proyek 4 proyek, kita bagi 2 per semester. Di semester awal itu kita ada sebuah subtema yang kita namai pemantul SPROK, Prof. Apa itu Mas? Pemantul itu SPROK apa itu? Oke, Prof. Pemantul itu ada kepanjangannya yaitu pemantapan iman takwa secara betul. Sedangkan SPROK itu adalah SMP Loro Karanganyar, Prof. Wah, hebat itu. Bagus itu. Istilah itu perlu dimiliki oleh sekolah-sekolah supaya memiliki ownership. Itulah milik saya gitu. Ya betul, bagus Iya. ini. Karanganyar Nah, bagus, Mas. ya Ya. ini juga kita tidak ingin nama proyek yang kita buat itu memang mempunyai kekhasan, Prof, tujuan Ya. kita. Yang kedua, bisa mempunyai ciri karakter yang membedakan sekolah satu dengan yang lain, Prof. Kan Ya. istilahnya merdeka belajar, Prof, ini, Prof. Ya betul. Ya, merdeka Ya, berinovasi juga. Ya. ya. Dan yang kedua, saya berkoordinasi sama Bapak Kepala Sekolah, itu menentukan nama sebenarnya tidak masalah memakai nama istilah bahasa Inggris, Prof. Bagus di era globalisasi ini, tapi ini kita tanamkan yang lebih nasionalismenya karena profil pelajar Pancasilanya harus lebih kuat. Makanya istilahnya istilah yang memakai istilah yang dari Indonesia atau kearifan lokal, Prof. Ya. Seperti nanti ada nama yang proyek kedua Setaka atau Sekolah Taman Pustaka, Prof. Oke. Oke. Jadi Ya. yang pertama untuk proyek ini kita susun karena ini 90 JP, Prof. Yang kedua setelah Setaka 90 JP kan 180 JP sudah terpenuhi. Kita buat, Prof. Di sini ada minggu keempat ini kan 10 JP diambil Jumat sama Sabtu. Jumatnya 4 hari, 4 jam, mohon maaf. Kemudian yang di hari Sabtunya 6 jam kan pas 10 JP. Sampai Agustus, sampai minggu keempat bulan September. Baru nanti dilanjutkan ke yang tadi, Bro. Ke tema kedua yaitu Setaka atau Sekolah Taman Pustaka. Nah, untuk rekan-rekan nanti di episode selanjutnya, Prof, akan kita kupas bagaimana contoh modul proyeknya sekaligus kita share filenya, Prof, biar
bisa dipelajari bersama-sama, Prof. Ya. Terus yang ketiga ini, Prof, tentang semester genap. Ini tentang kearifan lokal, Prof. Karena kita memanfaatkan lingkungan geografisnya, ada hutan kayu jati juga, Prof. Kita ada istilah cuan likati, yaitu cuan itu adalah untuk pemberdayaan siswa terkait dengan limbah kayu jati sehingga mendapatkan atau hasil proyek tentang produktivitas karya siswa dari limbah kayu jati tersebut. Seperti misalnya akar-akar jati yang bisa dibentuk meja, dibentuk hiasan itu, Mas, saya kira ya. Iya, itu mungkin salah satu produknya dan kita menekankan ke siswa beragam hasil. Jadi kita arahkan siswa nggak boleh sama nanti, Prof. Ya, Biar hasilnya bagus. Bisa juga vas bunga atau tempat vas bunga atau mungkin figura dan lain-lain sesuai kearifan lokal yang ada dan kreativitas siswa. Mungkin juga kita bisa menggabungkan produknya itu dengan karakter, misalnya seperti tulisan berbentuk rectangle, ada kata-kata mutiara karakter, misalnya 3 kata mutiara, misalnya terima kasih, maaf, dan seterusnya itu, Prof. Jadi itu bisa menggabungkan produk dengan karakter juga di dalam proyek ini. Dan yang kedua ini termasuk yang di semester genap tema tentang sekolah anti bullying atau perundungan. Kita namai sabur-sabur, Prof. Ya, di sini mungkin kita tengahkan untuk dibandingkan di semester 1 itu kita buat 2 hal sebenarnya. Yang pertama tentang pembinaan karakter di semester 1 itu tadi ini tentang keimanan ketakwaan di pemantul SPROK, pemantapan iman takwa betul, dan ada proyek terkait literasi di sini, Prof, di Setaka. Dan di semester 2 pun kita membuat pertimbangan yang sama. Yang satu terkait dengan penanaman karakter sikap, yaitu tentang perundungan itu bagaimana siswa supaya tidak terjadi, dan yang selanjutnya adalah tentang produktivitas dengan karya pemanfaatan limbah kayu jati. Terus ini, Prof, ini contoh-contohnya di cover kita masih kita desain, Prof, ini modul-modulnya seperti ini. Dan nanti untuk isinya untuk pertemuan next episode, Prof, ya, biar nanti saya rincikan dengan baik ke rekan-rekan semuanya. Ini contoh-contoh gambaran produk-produknya nanti seperti ini. Ya, baiklah. Jadi begitulah para pemirsa, para guru, para siswa, dan juga kepala sekolah tentunya sebagai leader di dalam suatu sekolah, maka kepala sekolah memegang peranan yang penting. Mudah-mudahan para kepala sekolah memahami perannya akan hal itu supaya terjadi koordinasi, kolaborasi, membangun kultur baru untuk melakukan pembelajaran dalam konteks Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Terima kasih Mas Heri atas hadirnya di suyanto.id. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan kita minggu depan ketemu lagi supaya orang penasaran, kita akan membahas mengenai modul dalam arti teknis lebih mendalam. Itu kan Mas Heri ya? Betul sekali, Prof. Nanti kita kupas contoh modulnya, langkahnya bagaimana, dan kita akan share filenya modul itu biar teman-teman semuanya bersemangat membuat modul project di era merdeka ini. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun, Prof. Ya, sampai